Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Rekan-rekan, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Jami'ah pada siang hari ini, saya diminta menyampaikan sharing terkait dengan niat dalam ibadah kita. Tema ini memang cukup dekat dengan bidang keilmuan saya di psikologi, karena segala sesuatu, segala perilaku kita memang harus diawali dengan niat. Cuma saya ingin mengingatkan diri kita, juga diri kita semua, untuk mengingat kembali apa sebenarnya yang harus kita tuju dalam hidup ini. Kalau kita ingat, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Di surat Al-Maidah ayat 3 sudah jelas bahwa apa yang kita anut sekarang, agama Islam itu adalah agama yang memang sudah sempurna dan juga sudah cukup untuk kita semua, dan agama Islam itulah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingat kembali surat Az-Zariyat ayat 26, itu juga mengingatkan kita akan tujuan penciptaan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini juga mengingatkan kita bahwa kita hidup di dunia ini, kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sebenarnya untuk apa? Kalau kita ingat hadis riwayat Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Jadi sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Itu tujuan yang paling utama. Jadi ketika akhlak manusia itu belum mulia, belum menjadi akhlak utama, berarti ada sesuatu yang salah. Berarti ada sesuatu yang harus kita koreksi, sesuatu yang harus kita introspeksi tentang niat ibadah kita. Tentunya niat ibadah itu tidak hanya di masjid ya, kawan-kawan. Apapun yang kita lakukan sepanjang kita hidup ini, itu juga bisa bernilai ibadah. Kita bekerja dengan sepenuh hati, itu juga ibadah. Adik-adik mahasiswa yang menuntut ilmu, itu juga ibadah. Anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, itu juga ibadah. Tim kerja yang seoptimal mungkin melaksanakan pekerjaannya dengan sesungguh hati, itu juga ibadah. Jadi kalau memang perilaku kita dalam setiap gerak-gerik ibadah kita itu ternyata bagus, berarti memang kita harus merefleksikan ulang, mengingatkan kembali sebenarnya apakah sudah benar yang kita, apakah memang sudah tepat yang kita selama ini. Kita juga tahu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua amalan kita dasarnya adalah niat kita, dan semua perkara atau perbuatan tergantung pada apa-apa yang kita niatkan. Kalau kita ingin mengurangi berat badan, artinya niatnya itu ya. Tentunya kita niatkan untuk
rutin berolahraga. Kalau niatnya mau mengurangi berat badan, pasti yang kita dapat adalah pengurangan berat badan. Kalau kita berniat untuk lebih sehat dengan mengubah makanan kita menjadi makanan yang lebih sehat, itu juga yang kita akan dapat adalah kesehatan yang lebih baik. Begitu pula pada pekerjaan kita. Kalau niat kita hanya sekedar yang penting selesai, ya yang kita dapat tentunya hanya selesai kerja. Ada mahasiswa yang punya niat yang penting dapat nilai A, ya pasti akan dapat nilai A kalau niatnya sungguh-sungguh ingin mendapatkan nilai A. Tapi apakah itu yang kita cari? Beberapa ayat hadis yang tadi di awal saya sebutkan itu jelas menyebutkan bahwa paling baik adalah bagaimana akhlak kita, bagaimana perilaku kita itu menjadi akhlak dan perilaku yang lebih baik. Kalau dibandingkan hari ini, ya kemarin tentunya hari ini harus lebih baik dari kemarin. Kalau kita bandingkan dengan besok, harapannya juga besok harus lebih baik dibandingkan dengan hari ini. Itu yang selalu diajarkan kepada kita dalam hal menjaga akhlak kita, dalam hal menjaga perilaku kita. Dan semua itu dimulai dari niat kita. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan diri saya dan juga kita semua untuk mencoba merefleksikan lagi apakah perilaku kita sudah membaik, apakah akhlak kita bisa menjadi lebih baik. Alhamdulillah kalau kita sudah merasa ada perbaikan. Tapi kalau kita masih merasa jangan-jangan harusnya bisa lebih baik lagi, jangan-jangan harusnya saya bisa lebih banyak manfaatnya lagi, tentunya kita coba perhatikan lagi apa sebenarnya niat yang selama ini kita lakukan. Atau jangan-jangan nggak pernah punya niat, ini lebih parah lagi gitu ya. Jadi sebaiknya memang niat itu kita buat, sengaja kita sampaikan dalam hati kita, dalam diri kita, sehingga itu menjadi panduan kita untuk beribadah, panduan kita untuk berperilaku. Apa sebenarnya niat kita? Ukuran dalam psikologi kalau kita bicara tentang niat, kita bisa bicara apa goal setting kita, apa tujuan kita, apakah kita menjalankan semua amalan bulan Ramadan ini untuk membersihkan jiwa kita, untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga bisa menjadi pilihan untuk tujuan yang mau kita buat, niat yang ingin kita sampaikan. Karena bulan ini adalah bulan yang sangat mulia, banyak sekali situasi yang sangat mendukung, termasuk misalnya masuknya jadi jam 8, bukan setengah 8, pulangnya bisa jam 3, bukan setengah 4. Itu adalah bentuk-bentuk dukungan agar kita bisa lebih baik lagi dalam berperilaku. Kalau niat kita sudah spesifik, niat kita sudah jelas, kita akan bisa mengukurnya dengan mudah. Apakah niat kita sudah sesuai dengan apa yang kita tuju? Jadi dalam kesempatan ini, mari kita sama-sama menata niat kita, mengatur ulang, set up ulang apa sebenarnya niat kita dalam ibadah Ramadan kita, termasuk dalam hubungan kita dengan orang lain, hubungan kita dengan pekerjaan, dan juga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga ada manfaatnya.
Salah satunya itu dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.